Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Sifani akan menampilkan hasil dari mind mapping saya, yaitu tentang pendekatan pengenalan kondisi klien dalam konseling terapeutik. Materi yang pertama yaitu orientasi pendekatan psikodinamika. Adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Teori didasarkan pada asumsi bahwa perilaku berasal dari gerakan dan interaksi dalam pikiran manusia. Kemudian, pikiran merangsang perilaku dan keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Setiap tindakan kita merupakan hasil interaksi dan gerakan dalam pikiran kita. Yang selanjutnya yaitu 2 asumsi dasar pendekatan psikodinamika, yaitu yang pertama, manusia adalah bagian dari dunia binatang dan manusia adalah bagian dari sistem energi. Teori psikodinamika ditemukan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Perbedaan mendasar dalam pendekatan psikodinamika adalah yang pertama, asumsi bahwa permasalahan klien memiliki akar pada pengalaman masa kecilnya. Yang kedua, asumsi bahwa klien tidak benar-benar menyadari hakikat dorongan atau motif di belakang tindakan mereka. Yang ketiga, yaitu digunakannya interpretasi hubungan transferen dalam konseling dan terapi. Materi kedua yaitu tentang orientasi pendekatan teori self. Menurut Safelson dan Bolu pada tahun 1981, halaman 1, mengartikan bahwa teori self sebagai persepsi diri sendiri yang dibentuk melalui pengalaman, interpretasi terhadap lingkungannya, atribusi dan diperkuat pengaruh dan evaluasi orang-orang yang dianggap berarti. Konsep diri menunjukkan bagaimana individu menggambarkan jati dirinya. Teori self terdiri dari 2 pendekatan, yaitu pendekatan unidimensional dan multidimensional. Yang pertama, kita bahas dulu yaitu tentang konsep diri atau teori self unidimensional. Memandang bahwa konsep diri merupakan konstruk tunggal atau satu dimensi, bersifat umum yang mengesampingkan gagasan bahwa seseorang memiliki beberapa persepsi atau multidimensional terhadap dirinya di bidang yang berbeda-beda. Menurut Morris, Rosenberg adalah salah satu penggagas pertama tentang konsep diri unidimensional melalui risetnya pada tahun 1965 yang berjudul Society and Adolescent Self-Image, terbitan Universitas Princeton. Konsep diri unidimensional menunjukkan bahwa persepsi individu terhadap dirinya mencakup secara umum dan keseluruhan dengan tidak terbagi-bagi dalam bidang atau area yang lebih spesifik. Gagasan Rosenberg dalam mengemukakan gagasan pengukuran self-esteem yang sangat banyak dijadikan referensi oleh berbagai riset di seluruh dunia dan terkenal dengan istilah The Rosenberg Self-Esteem Self. Yang kedua yaitu Safelson mengurai struktur konsep diri multidimensional, terdiri dari konsep diri akademik dan non-akademik. Konsep diri akademik terbagi lagi menjadi sub-area akademi bahasa, sejarah, matematika, dan sains. Masing-masing sub-area akan terbagi lagi menjadi aspek-aspek yang lebih rinci sehingga terbentuk persepsi di bidang-bidang akademik tersebut. Konsep dari non-akademik terbagi lagi menjadi sub-area sosial, penampilan fisik, dan emosional. Masing-masing sub-area akan terbagi lagi menjadi aspek-aspek yang lebih rinci, dan akhirnya persepsi pada bidang-bidang sosial, emosional, dan penampilan fisik. Materi yang ketiga yaitu orientasi pendekatan fenomenologi. Kata fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yaitu phenomenon, yaitu sesuatu yang tampak, yang terlihat karena berkecukupan. Dalam bahasa Indonesia biasanya dipakai dalam istilah gejala,
Secara istilah, fenomenologi adalah ilmu pengetahuan dan logos tentang yang tampak. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa fenomenologi adalah suatu aliran yang membicarakan fenomena atau segala sesuatu yang tampak atau yang menampakkan diri. Seorang fenomenolog suka melihat gejala fenomenologi bergerak di bidang yang pasti. Hal yang menampakkan dirinya dilukiskan tanpa meninggalkan bidang evidensi yang langsung. Fenomenologi adalah suatu metode pemikiran atau yang sering disebut a way of looking at things. Pendekatan fenomenologis memusatkan perhatian pada pengalaman subjektif. Pendekatan ini berhubungan dengan pandangan pribadi mengenai dunia dan penafsiran mengenai berbagai kejadian yang dihadapinya. Pendekatan tersebut mencoba memahami kejadian fenomena yang dihadapi atau dialami oleh individu tanpa adanya beban prakonsepsi. Pendekatan fenomenologi meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, pengamatan, yaitu suatu replika dari benda di luar manusia yang intrapsikis dibentuk berdasarkan rangsangan-rangsangan dari objek. Yang kedua, imajinasi, yaitu suatu perbuatan yang melihat suatu objek yang absen atau sama sekali tidak ada melalui suatu isi psikis atau fisik yang tidak memberikan dirinya sebagai diri melainkan sebagai representasi dari hal yang lain. Dunia imajinasi berdasarkan aktivitas suatu kesadaran. Yang ketiga yaitu berpikir secara abstrak. Bidang yang sangat penting dalam hidup psikis manusia ialah pikiran abstrak. Menurut Aristoteles, berpendapat bahwa pikiran abstrak berdasarkan pengamatan, tak ada hal yang dapat dipikirkan yang tidak dahulu menjadi bahan. Dengan menghilangkan ciri khas atau abstraksi, terjadi pengumpulan ciri-ciri umum, yaitu suatu ide yang dapat dirumuskan dalam suatu definisi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu merasa atau menghayati. Merasa ialah gejala lain dari kesadaran mengalami. Pengalaman tidak disadari dengan langsung, sedangkan perasaan biasanya didasari. Merasa ialah gejala yang lebih dekat dengan diri manusia daripada pengamatan atau imajinasi. Mungkin hanya itu hasil mind mapping dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.